Salam Insan Merdeka Belajar. Saya di sini dosen prodi akuntansi ya, dengan rumput ilmu sistem informasi akuntansi. Di sistem informasi akuntansi itu banyak ya materi yang dipelajari, termasuk yang akan kita pelajari hari ini, siklus pengeluaran. Di siklus pengeluaran itu, sebelum melewati tahap yang akan kita lewati hari ini, pertama tentunya kalian sudah belajar mengenai sistem informasi akuntansi, memahami ruang lingkupnya dan mendukung fungsi dari manajerial dan operasional dari sistem itu sendiri. Kemudian pasti kalian sudah menyusun DFD level 0 ya, dan level 1 untuk proses bisnis ini itu sendiri. Kemudian kalian tentunya sudah menyusun flowchart ya, flowchart, dan juga memahami karakteristik dari fraud, kelemahan kontrol ya, dan merancang dan juga pencegahan dan deteksi dari kontrol itu sendiri. Di sistem pengeluaran itu ada yang namanya HRM ya, atau Human Resource Management. Nah, dari sistem pengeluaran itu atau siklus pengeluaran kita mempelajari namanya siklus penggajian ya. Siklus penggajian di mana perusahaan tentunya akan mengeluarkan beban ya, atau ERP sistem dalam perusahaan itu sendiri. Nah, bagian dari sistem ERP yang mendukung manajemen sumber daya manusia dan penggajian itu berupa flowchart ya, ataupun DFD level 0, di mana di sana akan berisi entitas dan juga siklus dari penggajian itu sendiri. Sekarang kita akan membahas siklus penggajian ya, atau payroll siklus. Jadi prosesnya itu dimulai dari Departemen Human Resource ya. Mereka mengirimkan data perubahan ke karyawan, kemudian seperti ini ya, promosi, kemudian kenaikan gaji dan pengunduran diri. Nah, dari proses tersebut tentunya kita akan memberi nomor ya 1.0 untuk update master data. Nah, dari situ kita bisa lanjut ke berbagai departemen operasional di dalam flowchart itu sendiri. Nah, untuk sistem informasi sendiri akan ada sebuah tools ya, di mana kita akan membuat DFD maupun flowchart agar lebih memudahkan kita membaca visualisasinya dari gambar tersebut. Itu namanya Visio ataupun Trello. Nah, dari proses tersebut kita akan lanjut ke payroll check. Kemudian ada general ledger, miscellaneous deduction, dan berbagai laporan yang dikirim ke berbagai departemen terkait untuk keperluan manajerial dan pengawasan. Nah, nanti outputnya tentunya akan menjadi memastikan ya bahwa proses penggajian ini berjalan secara akurat, aman, sesuai peraturan dan terdokumentasi dengan baik. Nah, kalau misalkan dari siklus penggajian ini, jika kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa sebagai mahasiswa ya, tentunya kalian bisa membuat siklus, misalkan jadwal kelas mahasiswa ya, mahasiswa akuntansi. Nah, kalian bisa membuatnya di Draw.io maupun Visio. Nah, yang menarik dari sistem informasi itu sendiri, yang pertama merupakan gabungan dari dua dunia ya, karena sekarang sudah di musim teknologi, jadi kita tidak hanya cuma belajar debit kredit, tetapi juga belajar melalui sistem dan database hingga sampai menjadi laporan keuangan otomatis. Kemudian melihat alur bisnis secara utuh ya, dari sistem informasi akuntansi kalian belajar bagaimana barang dibeli, kemudian disimpan dan dijual. Kemudian kalian bisa melihat siapa saja yang terlibat ya, dari bagian gudang, kemudian keuangan, penjualan, dan seterusnya. Terus alurnya bisa melihat dokumen apa saja yang dipakai, dari
faktur, nota, kemudian bukti kas dan lain-lain. Nah, output keluaran dari sistem informasi akuntansi itu apa sih? Yang pertama, kalian tentunya dari sisi ilmu dulu ya, mampu menjelaskan komponen sistem informasi akuntansi ya, dari people, kemudian prosedur ya, data, software, IT, infrastruktur, internal control dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi praktis dunia kerja ya, kalian bisa membuat laporan keuangan dan laporan manajerial yang lebih cepat ya, cepat, akurat, kemudian bisa jadi dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, dokumen elektronik dan database transaksi. Dan yang terakhir, kalian bisa belajar sistem informasi akuntansi itu lebih sistematis, kemudian terstruktur ya, sehingga meminimalkan fraud atau kecurangan, juga bikin bisnis lebih efisien. Oke, setelah materi ini harapannya teman-teman bisa memahami alur sistem dalam sebuah perusahaan, kemudian membaca dan menggambar flowchart atau alur dokumen, dan lebih peka ya terhadap pentingnya pengendalian internal dalam setiap transaksi. Oke, terima kasih sudah belajar bareng hari ini.